Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Apakah kamu akan menyerahkannya? Jiang Fan, tanpa rasa takut, menyilangkan tangannya. Tidak, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Selir Yunxia sangat marah. Dia berpikir dengan menangkapnya akan mendatangkan balas dendam yang manis. Tetapi perintah Kaisar Iblis untuk tidak membunuh atau menyakitinya membuat Jiang Fan bertindak seperti orang besar. Dia benar-benar tak tersentuh. Dia harus terus menahan kesombongannya. Kalau begitu, cari saja. Selir Yunxia menggertakkan giginya dan berjalan mendekat. Dia bahkan mengulurkan tangannya. Namun dia masih terlalu malu, bergumam, kemana perginya gadis sialan Chun Ni itu? Kenapa dia tidak datang? Pada saat ini, nada bicara Jiang Fan melunak, baiklah, baiklah. Aku tidak ingin mempersulitmu. Aku akan melakukannya sendiri. Dia mengeluarkan kotak giok, token giok jiwa baru lahir yang paling membuat Selir Yunxia khawatir. Selir Yunxia dengan cepat meraihnya, lalu memikirkan hal lain, dan gunung kecil 5 warna itu. Cahaya surgawi magnetik 5 sudah cukup memberinya masalah. Itu juga merupakan ancaman yang cukup besar. Jiang Fan dengan berat hati mengambilnya dan melemparkannya kepadanya sambil berkata, lebih baik kau menangkapnya dengan benar. Selir Yunxia menangkapnya dengan santai. Tanpa diduga, suatu kekuatan yang tak terbayangkan menekannya. Bahkan dengan kekuatannya, dia hampir tidak dapat menangkapnya, hampir menghancurkan serigala besi cakar emas di bawahnya. Dia segera menggunakan keterampilan untuk mengalihkan kekuatan dan melemparkan gunung kecil 5 warna itu. Ledakan. Gunung kecil itu menghantam sisi, menenggelamkan lapisan es yang besar. Rambut serigala besi cakar emas berdiri karena terkejut, sambil berteriak, hati-hati, aku di bawah sini. Jiang Fan diam-diam meratap. Jika dia dapat menggabungkan tumpukan batu 5 warna itu menjadi gunung 5 yuan magnetik, itu akan luar biasa. Dia memperkirakan bahwa beberapa saat yang lalu, benda itu bisa saja membunuh Selir Yunxia. Ada apa dengan gunung ini? Aneh sekali. Selir Yunxia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Jiang Fan memegangnya seringan bulu, tetapi ketika dia menyentuhnya, rasanya seperti gunung. Apalagi, Selir Yunxia menatap Jiang Fan. Jiang Fan lalu mengeluarkan 9 jumbai bulu rubah. Selir Yunxia menyambarnya, sambil menggerutu, tidak ada yang lain. Jiang Fan berkata, pedang ungu, token giok jiwa baru lahir, gunung yuan 5 magnetik, bulu rubah, semuanya ada bersamamu. Apalagi yang kamu inginkan? Selir Yunxia menyipitkan matanya dan bersenandung, tidak mungkin. Sebelumnya, kau mengeluarkan mayat binatang iblis untuk menipuku. Mayat binatang iblis sebesar itu, kau pasti punya alat penyimpanan luar angkasa. Juga, pedang ungu milikmu muncul dan menghilang secara acak, tidak diragukan lagi pedang itu juga ada di dalam alat penyimpanan luar angkasa itu. Serahkan. Brengsek. Jiang Fan menggertakkan giginya dan dengan enggan mengeluarkan batu guntur surgawi dari dadanya. Selir Yunxia menyambarnya, mengalirkan akal sehatnya ke dalam, ekspresinya pun berubah. Es misterius 7 warna, bodi darah, daging spiritual 1000 tahun, esensi darah transformasi keilahian, kalung tulang giok bulan iblis, sutra gunung surgawi, pil iblis meraj, perintah perpanjangan guntur. Selir Yunxia hampir tidak mempercayai matanya. Dia berseru, apakah kamu benar-benar hanya seorang murid kecil? Koleksi ini lebih dari sekadar master sekte. Sebagai selir Kaisar Iblis, dia bahkan tidak memiliki harta sebanyak itu. Jiang Fan berkata dengan wajah serius, bukankah semuanya milikmu sekarang? Selir Yunxia akhirnya merasa sedikit lega dari suasana hatinya yang tertekan. Dia tak dapat menahan senyumnya, jadi kau tahu. Mulai sekarang, ini semua milikku. Jiang Fan menggerutu, apakah kau masih ingin melanjutkan penggeledahan tubuh? Selir Yunxia telah memperoleh begitu banyak harta. Sudah kegirangan, melambaikan tangannya, tidak perlu, tidak perlu. Tunggu. Mata indahnya tiba-tiba menyipit. Kamu anak yang selalu licik, kali ini kamu sangat kooperatif.
Aku yakin kau telah mengambil beberapa barang penting sebelumnya, lalu menggunakan batu petir surgawi dan benda-benda lain untuk mengalihkan perhatianku. Berpikir sejenak, dia menahan rasa malunya, demi keselamatan. Aku masih harus menggeledah tubuhmu. Menekan perasaan anehnya, dia mengulurkan tangannya dan mulai mencari di tubuh Jiang Fan. Jiang Fan merasa geli dan berkata, baiklah, baiklah, seorang selir kaisar iblis yang bermartabat menyentuhku. Tidak rugi, tidak rugi. Silakan, sentuh apapun yang kau mau. Wajah selir Yunxia memerah karena malu, dia pun memarahi, diamlah, itu karena kamu terlalu licik. Saya terpaksa melakukan ini. Jangan berpikir hanya karena kamu mengatakan ini, aku akan menyerah. Saya akan mencarinya. Tentu saja. Dalam waktu singkat, selir Yunxia mencari dada Jiang Fan dan menemukan beberapa botol giok. Dia mencibir, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Apa ini? Pil penyembuh. Ini sepertinya pil untuk memikat binatang iblis. Ini untuk mengisi ulang kekuatan spiritual. Tapi, apa isi botol merah muda ini? Selir Yunxia menatap botol giok merah muda terakhir dan hendak membuka tutupnya. Wajah Jiang Fan berubah, jangan dibuka. Di dalamnya ada bubuk afrodisiak. Ah! Selir Yunxia ketakutan, dan segera membuangnya sambil berkata dengan marah dan malu. Mengapa kamu membawa barang-barang yang memalukan seperti itu? Tak tahu malu, tercela, tak tahu malu. Jiang Fan memutar matanya ke arahnya, apa yang membuatmu panik? Sekalipun aku menggunakannya, aku tidak akan menggunakannya pada wanita bersuami sepertimu, kan? Sepatu yang dipakai orang lain, saya tidak tertarik. Anda, selir Yunxia mengangkat tinjunya, ingin menghajar Jiang Fan. Namun, memikirkan perintah Kaisar Iblis, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dadanya yang berdebar-debar. Dia memasukkan semua pil roh ke dalam alat penyimpanan luar angkasa. Kecuali afrodisiak, dia menendangnya dengan rasa jijik. Jiang Fan menangkapnya tepat pada waktunya, memasukkannya ke dalam lengan bajunya, dan menggerutu, barang-barangku, kau boleh menyitanya, tapi jangan menyentuhnya. Selir Yunxia tidak peduli dengan sebotol afrodisiak. Dia tidak menyadarinya. Kilatan kegembiraan tampak jelas di mata Jiang Fan. Ini adalah 6 harmoni abadi yang diberikan kepadanya oleh Yue Mingzu. Bahkan seseorang di alam jiwa baru lahir merasa sulit menolaknya. Jika dia mendesaknya terlalu jauh, Jiang Fan akan menggunakan 6 harmoni abadi sebagai ancaman, dan mereka berdua akan berada dalam masalah. Dia tidak percaya selir Yunxia takut pada kematian, tetapi tidak takut kehilangan reputasinya. Selir Yunxia tidak memperhatikan hal ini. Tetapi dia melihat rantai di tangan Jiang Fan dan teringat sesuatu yang penting. Saya hampir lupa, serahkan kunci rantai pengikat naga. Saat itu, Wu Manyu telah memasukkan kunci itu ke dalam celana Jiang Fan. Itu pasti milik Jiang Fan. Untungnya dia ingat. Jika tidak, Jiang Fan bisa membuka rantai itu tanpa sepengetahuannya. Jiang Fan memutar matanya dan langsung berbaring di punggung serigala berbulu itu. Dia menunjuk celananya, bukankah kamu pandai mencari? Teruslah mencari, ada di sana. Dia tidak percaya wanita ini berani menyentuhnya. Siapa yang tahu? Selir Yunxia tersipu dan menggertakkan giginya. Kalau begitu aku akan mencarinya. Lebih baik daripada kau kabur dan menipuku lagi. Dia takut pada Jiang Fan. Memberinya kesempatan kecil, dan dia bisa membalikkan keadaan. Ditangkap untuk ketiga kalinya adalah sesuatu yang tidak berani dia alami. Dia segera meraih bagian dalam dengan tangannya yang halus dan sehalus batu giok. Bab 575 Jatuhnya Roh Jahat. Hei. Jiang Fan terkejut dan terbangun, lalu segera duduk. Sambil memegang tangannya, dia berseru, kamu benar-benar berani menyentuhnya. Wajah selir Yunxia benar-benar merah. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, kau memaksaku. Jika kamu menyerahkannya, tidak akan ada masalah, kan? Melepaskan. Dia mendorong tangannya dengan paksa. Wajah Jiang Fan memerah karena malu, lalu dengan cepat berkata, aku akan memberikannya padamu. Baru pada saat itulah selir Yunxia dengan enggan menarik tangannya, wajahnya masih merah. Dia memalingkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya ke arah Jiang Fan, serahkan saja, dan jangan main-main.
Jiang Fan memang takut padanya. Meskipun tampak sangat konservatif, hatinya kejam, dan keberaniannya bahkan melampaui Yue Mingzu. Dia meraba-raba rambutnya yang diikat, mengambil sebuah kunci seukuran jari, dan meletakkannya di tangan selir Yunxia. Ambillah dan pergilah. Selir Yunxia memeriksa untuk memastikan itu adalah kuncinya. Baru saat itulah kegelisahan dalam hatinya sirna. Hanya ketika Jiang Fan benar-benar terkendali, dialah Jiang Fan yang baik. Setiap kali dia mengalami sesuatu yang tidak dapat dikendalikannya, selir Yunxia merasa gelisah. Faktanya, dia adalah seorang praktisi kuat dari lapisan ke-9 formasi inti dan telah selamat dari kesengsaraan, jauh melampaui lapisan ke-9 formasi inti yang umum. Namun dia masih merasa takut terhadap Jiang Fan. Sekarang aku bisa tenang. Selir Yunxia duduk. Dengan penuh kepuasan, dia menghitung barang rampasan yang dirampasnya dari Jiang Fan. Yunxia, Yunxia. Tiba-tiba terdengar panggilan dari kejauhan disertai getaran gemuruh mendekat. Itu adalah Raja Iblis Cuni. Selir Yunxia hampir membuang ingusnya karena marah, kau benar-benar memilih waktu yang tepat untuk datang. Kalau saja dia datang lebih awal, dia tidak perlu malu-malu menggeledah Jiang Fan. Dan dimarahi sebagai orang yang tidak tahu malu oleh Jiang Fan. Begitu Raja Iblis Cuni tiba, dia mendapat tatapan tajam dari selir Yunxia. Cuni tak dapat menahan diri untuk mundur sedikit, dan berkata, Yunxia, apa salahku? Dia tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Selir Yunxia tidak sanggup menyalahkannya, katanya, sudahlah, itu bukan salahmu. Juga, jangan panggil aku sembarangan. Baik ada orang atau tidak, panggil aku selir Yunxia. Dia tidak ingin seorang pun tahu tentang hubungan intim antara keduanya. Oh, selir Yunxia, jawab Raja Iblis Cuni dengan patuh. Selir Yunxia mendesah dalam-dalam, merasa benar-benar lelah. Baru sehari sejak dia pertama kali ditangkap hidup-hidup oleh Jiang Fan. Tetapi baginya hal itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang, membuatnya sangat lelah. Untungnya, mimpi buruk itu berakhir dengan tertangkapnya Jiang Fan. Namun, Raja Iblis Cuni sepertinya teringat sesuatu. Sambil meringis, dia mengeluarkan sepotong kulit binatang dari dadanya dan menyerahkannya kepada selir Yunxia. Maaf, selir kekaisaran. Aku bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang mengenali teks ras iblis di sini. Selir Yunxia menerimanya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah membagi kulit binatang dengan naskah ras iblis klan Dayang menjadi dua. Satu bagian diberikan kepada Raja Iblis Cuni untuk dibawa kembali ke ras iblis dan ditanyakan kepada para tetua apakah ada yang mengetahui naskah kuno ini. Dia sendiri menyimpan separuhnya lagi untuk diidentifikasi secara perlahan melalui buku-buku kuno. Namun, ras iblis tidak pandai merekam peradaban. Meskipun telah membaca banyak buku kuno, dia hampir tidak dapat mengenali beberapa kata, sedangkan sisanya bagaikan kitab suci yang tidak dapat dibaca. Itu sungguh di luar ekspektasi terliarnya. Bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat memahami naskah ras iblis klan Dayang. Dan membacanya dengan suara keras dengan santai. Orang ini tidak lain adalah Jiang Fan. Berpikir tentang harus melibatkan Jiang Fan, selir Yunxia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia memiliki rasa perlawanan yang mendalam. Tentu saja, saat dia melihat ke arah Jiang Fan, dia juga menatapnya dengan setengah tersenyum. Oh, selir Yunxia, apakah kamu butuh bantuanku untuk menerjemahkan naskah ras iblis klan Dayang? Saya orang yang suka menolong. Saya akan dengan senang hati melakukannya. Tapi, kakiku sakit. Aku harap selir Yunxia bisa memijatnya. Lihat itu. Apa yang kukatakan. Orang ini tidak mungkin disentuh. Sekali disentuh, dia akan menempel padamu. Selir Yunxia menggertakkan gigi peraknya, ingin menyuruh Jiang Fan untuk pergi. Namun kenyataannya, untuk naskah ras iblis klan Dayang, dia hanya bisa mencari bantuan Jiang Fan. Sesuatu yang praktis. Selir Yunxia mempersiapkan diri untuk konsesi yang cukup besar. Jiang Fan mengaitkan jarinya, sambil berkata, aku akan membantumu menafsirkan naskah ras iblis klan Dayang. Namun semua harta bendaku, tidak berkurang sedikit pun, semuanya kembali kepadaku. Apa? Selir Yunxia merasakan sakit. Batu petir surgawi ini, dia bahkan belum memanaskannya, dan sekarang dia harus mengembalikannya.
Memikirkan semua harta karun di dalamnya yang membuat jantungnya berdebar kencang, dia merasa sangat enggan. Sepertinya koleksiku lebih penting daripada rumah gua yang kau sebutkan. Kamu harus merawat batu petir surgawiku dengan baik. Dia berbaring kembali dengan nyaman. Jelas ingin memegang kendali. Selir Yunxia jengkel, berjuang sejenak, lalu berkata, baiklah, aku akan mengembalikannya. Namun token giok jiwa baru lahir, pedang ungu, dan gunung Yuan 5 magnetik tidak termasuk. Sisanya akan dikembalikan kepadamu. Dia dengan marah melemparkan kembali batu guntur surgawi. Jiang Fan tertawa dan duduk, meraih batu petir surgawi. Keluar untuk bermain, dan sekarang kembali lagi. Selir Yunxia, apakah semua ini benar-benar perlu? Kau membuang-buang tenagamu padaku. Kau menggeledah tubuhku, kehilangan mukamu, dan dimarahi. Cek cek cek. Selir Yunxia dengan marah menamparkan separuh kulit binatang lainnya di depannya, cukup dengan omong kosong. Baca ini. Jiang Fan mengambil kulit binatang itu. Dengan santai, dia berkata, biar aku lihat. Babak kedua ini juga penuh teka-teki. Arti kasarnya adalah 99 kembali ke awal, bertemu musim semi di pagi bersalju. Mimpi Yellow Springs kuno dan modern, semuanya mengatakan itu adalah angin yang bertahan. Setelah membacanya, Jiang Fan mengenang bagian pertama. Awan barat menutupi langit, suara lonceng terdengar di tengah malam. Kebaikan dan kejahatan terbagi menjadi dua jalan, duduk di hadapan Buddha untuk pertobatan. Menghubungkan dua bagian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, apakah kamu yakin tidak ada yang hilang? Kelihatannya bukan seperti peta harta karun yang menunjukkan lokasi. Alis selir Yunxia yang berbentuk seperti pohon willow berkerut. 8 kata mutiara itu terlalu samar dan membuat orang tidak mengerti. Alih-alih menunjukkan lokasi sebuah rumah gua kuno, tulisan itu tampak lebih seperti puisi puitis yang tak memiliki tujuan. Tetapi karena orang tersebut memegangnya saat sekarat, itu pasti tidak biasa. Tiba-tiba, setelah membacanya beberapa kali, mata Jiang Fan berbinar dan berkata, saya mengerti. Puisi puitis ini menyembunyikan lokasinya. Wajah selir Yunxia berseri-seri karena kegembiraan, apa yang kamu temukan? Jiang Fan mengulurkan telapak tangannya, kembalikan salah satu barang milikku. Anda. Selir Yunxia menggigit bibir merahnya, berkata, kamu benar-benar tidak melewatkan kesempatan apapun. Lebih baik kau tidak membodohiku. Setelah berpikir sejenak, dia melemparkan pedang ungu kembali ke Jiang Fan. Berbicara, Jiang Fan memegang pedang ungu, merasa jauh lebih tenang. Dia berkata, hubungkan karakter pertama dari 4 baris di bagian kedua. Selir Yunxia berpikir sejenak, lalu berkata, ibu kota kuno, 9, dinasti, ibu kota kuno 9 dinasti. Dia tiba-tiba berdiri. Bukankah itu reruntuhan kuno ras iblis? Pada zaman dahulu, 9 kaisar iblis mendirikan kota kekaisaran ras iblis di sana. Kemudian, tempat itu dihancurkan oleh raksasa kuno dan berubah menjadi reruntuhan. Generasi selanjutnya menyebutnya ibu kota kuno 9 dinasti. Jadi disitulah tempatnya. Wajah selir Yunxia menunjukkan gelombang kegembiraan. Lalu dia membaca 4 baris pertama dari bagian pertama. Westbell Buddha yang baik, Westbell, mungkinkah itu kuil Westbell? Selir Yunxia menjadi lebih yakin, memang, dulu ada kuil kuno yang terkenal di ibu kota kuno 9 dinasti. Namanya adalah kuil lonceng barat. Adapun Buddha baik, itu tidak jelas. Kita baru bisa mengetahuinya saat kita sudah sampai di sana. Serigala besi cakar emas, ubah arah ke barat, menuju ibu kota kuno 9 dinasti ras iblis. Pada saat ini, cermin hitam bergetar sedikit. Roh jahat itu mendesah pelan, sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Oh! Jiang Fan mendengar maksud tersirat dalam nada bicaranya, dan berkata dengan heran, apakah kamu tahu tempat itu? Roh jahat itu menjawab dengan nada rumit. Tentu saja, disitulah aku jatuh. Bab 576 Darah Roh Sejati apa? Jiang Fan terkesiap. Roh jahat adalah makhluk jiwa baru pada tahap akhir sebelum kematiannya. Ia juga jatuh di sana, menunjukkan betapa berbahayanya tempat itu. Dan, Jiang Fan mengenang, aku ingat kau bilang kau tewas saat melawan Kaisar Iblis Harimau demi cermin hitam. Kemudian, Kaisar Iblis Harimau jatuh secara misterius.
Mungkinkah ini ada hubungannya dengan tempat itu? Roh jahat itu memutar matanya, saat itu aku sudah mati. Kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Setelah merenung sejenak, ia menambahkan, namun, dilihat dari jangka waktunya. Saya khawatir Kaisar Iblis Harimau juga menghadapi bahaya di ibu kota kuno 9 dinasti. Meskipun dia selamat, dia meninggal tak lama kemudian. Mendesis. Kulit kepala Jiang Fan terasa geli. Kaisar Setan Harimau bahkan lebih kuat dari roh jahat, dan sudah menyentuh ambang transformasi keilahian. Dia juga jatuh di ibu kota kuno 9 dinasti. Pasti ada bahaya besar. Aku harus memikirkan ini dengan hati-hati, kata Jiang Fan sambil menggenggam pedang ungu erat-erat. Baik roh jahat maupun Kaisar Iblis Harimau merupakan makhluk yang kuat pada zamannya. Mereka berdua jatuh di sini. Jiang Fan dan selir Yunxia akan mencari kematian jika pergi ke sana. Jangan khawatir, roh jahat meyakinkan, aku cukup mengenal tempat ini untuk menjagamu tetap aman. Melihat Jiang Fan goyah, roh jahat tidak dapat menahan rasa cemasnya. Tanpa bimbingan Jiang Fan, mustahil ia memperoleh tubuh jiwa baru lahir itu untuk melakukan kelahiran kembali melalui kepemilikan jasmani. Jiang Fan tertawa jengkel, lihatlah dirimu di cermin dan lihatlah penampilanmu. Apakah menurutmu semua yang kamu katakan setengah dapat dipercaya? Pada puncaknya, ia jatuh di ibu kota kuno 9 dinasti. Sekarang, sebagai jiwa yang tersisa, ia kesulitan melindungi dirinya sendiri, apalagi Jiang Fan. Roh jahat itu ragu-ragu, tempat tersembunyi itu memiliki wilayah dalam dan luar. Aku dan Kaisar Iblis Harimau sama-sama terluka di alam batin. Bahaya di alam luar sudah kami hancurkan sejak lama, dan mayat kuno jiwa baru lahir yang kutemukan ada di alam luar. Jiang Fan tidak mempercayai sepatah kata pun. Dia diam-diam mempertimbangkan, mencari saat yang tepat untuk menggunakan Sword Flight guna melarikan diri dari selir Yunxia. Meskipun sangat disayangkan jika Nas Chen Soul Jade Token dan Five Magnetic Yuan Mountain masih ada dalam kepemilikannya. Namun demi hidupnya, pengorbanan harus dilakukan. Pada saat ini, selir Yunxia sedang fokus bepergian, hanya memperlihatkan punggungnya kepada Jiang Fan. Raja Iblis Chunni pun tidak peduli untuk mengawasi Jiang Fan. Kepada dua ahli formasi inti lapisan ke-9. Pada saat ini, Jiang Fan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Tepat saat Jiang Fan menemukan saat yang tepat untuk memulai Sword Flight. Roh jahat itu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, sebenarnya aku tidak hanya menemukan mayat kuno jiwa baru lahir. Di sampingnya, aku juga menemukan alat penyimpanan luar angkasanya. Namun, karena Kaisar Iblis Harimau, aku berpura-pura tidak tahu, dan berencana untuk kembali secara diam-diam setelah mereka berpisah untuk mengambil mayat kuno jiwa baru lahir dan perangkat penyimpanan ruang angkasa. Aku tidak menyangka akan mati di alam batin. Kali ini, saat kau membawaku ke mayat kuno jiwa baru lahir itu, kelahiran kembali melalui kepemilikan jasmani adalah hal sekunder, tujuan utamanya adalah perangkat penyimpanan ruangnya. Perangkat penyimpanan luar angkasa milik ahli Nas Chen Soul. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia pernah mendapat keuntungan dari rumah gua kuno Nas Chen Soul di bawah tebing bersalju. Dia memperoleh 3 bayangan guntur murni, dan cincin tak terbatas. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan begitu saja oleh orang lain. Sekarang, untuk menemukan perangkat penyimpanan luar angkasa yang utuh dengan seluruh kekayaan seorang ahli jiwa baru lahir di dalamnya, dia tidak dapat membayangkan berapa banyak barang luar biasa yang ada di dalamnya. Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, dia bertanya, apakah kamu yakin alam luar aman? Roh jahat itu menjawab, jika itu berbahaya, aku tidak akan berani membiarkanmu pergi. Jika kamu jatuh ke sana, bukankah aku juga akan terperangkap di cermin selamanya? Itu masuk akal. Keduanya, untuk saat ini, berbagi dengan mulia dan menderita bersama. Tanpa kelahiran kembali melalui kepemilikan jasmani, jika Jiang Fan meninggal, roh jahat tidak memperoleh apapun. Tentu saja perkataan roh jahat ini hanya bisa dipercaya setengahnya. Jiang Fan masih perlu meningkatkan kekuatannya sendiri untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan apapun. Dengan mengingat hal ini, dia melirik kedua wanita itu, yang masih tidak memperhatikannya.
Kemudian dia diam-diam memeriksa batu guntur surgawi, dan menemukan tulang giok putih yang tidak mencolok di tengah material surgawi dan harta duniawi. Di atasnya terdapat ukiran karakter ras iblis yang miring. Itu adalah teknik roh sejati Santo Brahma, yang diketahui ditemukan di tanah suci sekte raksasa yang diciptakan oleh Lu Jiulin. Sebelumnya, karena tidak memahami karakter ras iblis, dia tidak dapat mengolahnya. Sekarang, dia akhirnya bisa mempelajari teknik pemurnian tubuh yang bisa dikultivasikan oleh klan manusia dan iblis. Teknik roh sejati Brahma Sein, teknik tingkat tinggi di bumi. Terbagi menjadi 4 simbol, langit, bumi, manusia, dan surgawi. Dengan mengolah satu simbol, seseorang akan menjadi tak terkalahkan di alam formasi inti. Dengan mengolah 2 simbol, ras iblis dapat mengambil bentuk manusia, dan klan manusia dapat mencapai tubuh emas. Melihat ini, pupil mata Jiang Fan mengecil. Ras iblis mulai terbentuk, bukankah itu berarti kaisar iblis? Dan tubuh emas, yang merujuk pada bentuk tubuh manusia, menerobos batas-batasnya untuk menyaingi kaisar iblis. Dengan mengolah 3 simbol, seseorang bisa menjadi tak terkalahkan di alam jiwa baru lahir. Dengan mengolah 4 simbol, aku malu, meskipun aku menciptakan teknik ini, aku tidak memiliki kesempatan untuk mengolah simbol keempat, tetapi menurutku itu dapat melawan alam transformasi keilahian. Mendesis. Pupil mata Jiang Fan berkedip intens. 3 simbol tak terkalahkan di Nas Chen Sol, 4 simbol mampu melawan transformasi keilahian. Tidak mengherankan jika ia diciptakan oleh setengah iblis yang dekat dengan alam transformasi keilahian. Itu memang luar biasa. Hatinya melonjak karena kegembiraan. Jika dia bisa mengolahnya, bukankah dia akan segera menjadi tak terkalahkan di bawah level jiwa baru lahir? Untuk mencapai salah satu simbol, seseorang membutuhkan darah roh sejati. Darah ini langka di dunia, tidak mudah ditemukan kecuali oleh seseorang yang sangat beruntung. Darah roh sejati. Jiang Fan menarik kembali akal surgawinya. Matanya menunjukkan ekspresi sedang merenung. Pada saat ini, dia melihat selir Yunxia sedang menatapnya dengan mata menyipit. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya curiga. Jiang Fan tersadar dan menjawab dengan terus terang, sedang membaca buku. Saya membaca tentang sejenis darah yang disebut darah roh sejati. Selir Yunxia, dengan pengetahuanmu yang luas, kamu pasti pernah mendengarnya. Selir Yunxia mengangguk, apakah kamu ingin tahu? Dia mengulurkan tangannya ke arah Jiang Fan. Apa maksudmu? Tanya Jiang Fan. Selir Yunxia berkata, 1 darah bodi, dan aku akan memberitahumu apa itu darah roh sejati. Jiang Fan terkejut, kamu butuh sesuatu hanya untuk menjawab pertanyaan. Selir Yunxia tertawa, bukankah itu menirumu? Untuk menerjemahkan beberapa karakter ras iblis klan Dayang, kamu mengambil perangkat penyimpanan ruang sebagai balasannya. Baiklah. Bumerang itu memukulnya kembali. Jiang Fan mengeluarkan bodi darah dan melemparkannya padanya, bicaralah. Wajah cantik selir Yunxia berseri-seri karena gembira. Bagi seorang ahli formasi inti lapisan ke-9, ini adalah harta yang sangat berharga. Ia dapat menahan kesengsaraan surgawi. Darah roh sejati adalah darah inti dari ras iblis alam sage. Ah! Jiang Fan tercengang, ras iblis alam sage. Jangankan bertemu dengan mereka, siapa yang berani memintanya? Tentu saja, keturunan mereka juga telah mengencerkan darah roh sejati. Dengan darah mereka yang cukup, seseorang mungkin dapat memurnikan setetes saja. Namun, anggota ras iblis sage sudah sedikit jumlahnya. Sebagian besar gugur dalam perang kuno 1000 tahun yang lalu. 10 garis keturunan yang tersisa atau kurang tersebar di seluruh dunia, menemukan mereka bukanlah tugas yang mudah. Ada kesepahaman lain yang tak terucapkan. Kalaupun ditemukan, lalu kenapa? Keturunan dari garis keturunan seorang sage akan menjadi klan yang luar biasa kuat, siapakah yang berani menyentuh mereka? Itu sama saja dengan mencari kematian. Jiang Fan pun memikirkan hal ini dan tak dapat menahan tawa getir. Apakah itu teknik yang dapat ia cita-citakan? Dia langsung menyerah untuk menanamnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ambil ini, ambil ini. Sama bagusnya dengan memberikannya pada anjing. Dia baru saja memberikan blood body secara cuma-cuma. Betapa besarnya kehilangan itu.
Selir Yunxia melotot padanya, kau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, kan? Orang ini, mengapa dia selalu membuatnya marah? Dia hampir ingin mengoleskan blood body ke wajahnya. Namun mengingat pertanyaan itu telah terjawab, kemarahan pun terasa, dan menghancurkan blood body akan menjadi kerugiannya. Dengan berat hati dia memutuskan untuk menerimanya. Tapi saat itu, kilatan petir tiba-tiba menyambar selir Yunxia dengan kecepatan tinggi. Bodi darah di tangannya seketika menghilang. Guntur surgawi 6 bagian bayangan awan. Selir Yunxia tertegun, lalu melotot ke arah Jiang Fan dengan amarah di matanya. Tetapi dia melihat Jiang Fan duduk di sana dengan tenang. Terlebih lagi, dia menunjukkan keterkejutan yang amat dalam, sambil menatap ke langit. Itu orang lain yang juga menguasai Heavenly Thunder Six Paths Cloud Shadow. Bab 577 orang-orang dari kuil suci 10.000 kesengsaraan melihat ke atas. Pupil mata selir Yunxia mengecil. Dia melihat perahu roh melayang di udara di atasnya, dikelilingi oleh petir. Di atas perahu itu berdiri seorang lelaki tua dan 2 anak muda. Salah satu di antara mereka, seorang gadis berwajah tajam berusia sekitar 19 tahun, sedang menatap blood body dengan ekspresi gembira. Aku tidak menyangka tempat kumuh seperti ini punya sesuatu sebagus blood body. Kemungkinan menerobos alam jiwa baru lahir telah meningkat 10% lagi, hehe. Selir Yunxia memarahi dengan marah, bukankah terlalu kasar untuk merampas milik orang lain? Meskipun pihak lainnya jelas tidak sederhana. Tetapi dia juga bukan seseorang yang lemah dan mudah dimanfaatkan. Gadis berwajah tajam itu melirik, bibir tipisnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan tajam. Apa gunanya orang yang gagal bertahan dari kesengsaraan untuk seorang bodi darah? Bahkan jika kamu memiliki lebih banyak, akan sulit untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir dalam kehidupan ini. Sambil berkata begitu, dia dengan santai melemparkan pil roh berwarna merah cerah ke bawah. Ini adalah pil roh yang memperpanjang hidup hingga 10 tahun. Minumlah untuk hidup beberapa tahun lagi. Selir Yunxia geram, lalu memukul pil roh itu dengan telapak tangannya, sambil berkata dengan dingin, siapa yang menginginkan pilmu? Kembalikan bodi darah kepadaku. Belum lagi pil yang memperpanjang hidup tak ada apa-apanya dibandingkan nilai blood body. Bahkan jika melampaui nilai tersebut, lalu kenapa? Merampok secara terang-terangan lalu membenarkannya. Bahkan Jiang Fan sedikit mengernyit. Gadis ini sungguh sombong. Mengandalkan sedikit keterampilan surgawi, dia begitu saja mengambil harta orang lain. Dan kemudian dengan acuh tak acuh melemparkan pil roh seolah-olah dia sedang beramal. Gadis itu mencibir, mengabaikannya dengan nada meremehkan. Pemuda di sampingnya, berusia sekitar 20 tahun, mengusap dagunya, tatapannya tanpa sengaja menjelajahi tubuh selir Yunxia. Bahkan lebih melekat lagi pada dadanya yang besar. Kamu berasal dari suku iblis yang mana? Wanita cantik dari ras iblis seperti itu memang langka. Aku Luliang dari kuil suci 10.000 kesengsaraan, dan aku ingin berteman denganmu, peri. Kuil suci 10.000 kesengsaraan. Baru saja, dengan wajah penuh kemarahan, ekspresi selir Yunxia berubah drastis. Salah satu sekte surgawi alam luar, kuil suci 10.000 kesengsaraan. Itu adalah entitas yang sangat besar. Suatu kekuatan transenden yang jauh melampaui kemampuan ras iblis untuk melawannya. Duduklah dengan benar. Jangan menimbulkan masalah saat jauh dari rumah. Pada saat ini, orang tua berjubah Tao yang berdiri di depan perahu roh berbicara dengan dingin. Luliang dan gadis itu buru-buru mundur, duduk dengan patuh, tidak berani bernapas dengan keras. Orang tua berjubah Tao itu melirik ke arah mereka. Dia memiliki rambut seputih burung bangau dan wajah seperti anak kecil, dengan aura mengerikan berputar di sekelilingnya. Bahkan lebih tangguh dari Kaisar Iblis. Pandangannya menyapu selir Yunxia, tampaknya mendeteksi aura Kaisar Iblis dalam dirinya. Jejak ketakutan tampak di matanya. Sambil membungkuk, dia berkata, murid-muridku yang masih muda itu bodoh dan telah menyinggung kalian. Bodi darah sangat berguna bagi terobosan muridku menuju jiwa baru lahir. Aku mohon padamu untuk melepaskannya. Barang ini adalah hadiah untukmu, jadikanlah sebagai alat tukar. Dia melambaikan pengocok ekor kudanya. Sehelai sutra terjatuh, melayang ke tangan selir Yunxia.
Dia memperhatikannya lekat-lekat, kebingungan tampak di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, cahaya roh yang menakjubkan itu jelas bukan kualitas biasa. Ini adalah sutra teratai penenang. Simpanlah bersama Anda, dan itu akan melemahkan ki jahat di dalam diri Anda, memberi Anda harapan untuk menembus jiwa baru lahir lagi. Mendengar ini, mata indah selir Yunxia berbinar. Dia menunjukkan ekspresi senang dan segera membungkuk, "Terima kasih, senior." Yang disebut ki jahat adalah sisa-sisa dalam dirinya dari terakhir kali dia gagal menerobos ke alam jiwa baru lahir. Kehadirannya menghalangi kemampuannya untuk merasakan alam jiwa baru lahir, sehingga mustahil untuk menerobosnya dalam waktu lama. Itulah sebabnya gadis itu berkata dia tidak akan pernah bisa menembus jiwa baru lahir lagi. Bagi seseorang yang pernah gagal sekali, hampir mustahil untuk menembus ke Naschen Soul lagi. Namun untaian sutra teratai yang menenangkan ini memberinya harapan. Meski mungkin tidak menghilangkan ki jahat sepenuhnya. Harapan berapapun jumlahnya tetaplah harapan. Orang tua itu mengangguk. Dia melambaikan pengocok ekor kudanya lagi, dan perahu roh berubah menjadi seberkas petir, melaju ke arah barat. Selir Yunxia sangat gembira, wajahnya berseri-seri karena kebahagiaan yang telah lama hilang. Sampai Jiang Fan menyiramnya dengan air dingin. Masih tersenyum, mereka telah menuju ke ibu kota kuno 9 dinasti. Ekspresinya langsung berubah dan berkata, "Tidak bagus. Serigala besi cakar emas, lari lebih cepat. Jika mereka terlambat, mereka tidak akan mendapatkan apapun." Sementara itu, di atas perahu roh, gadis itu menggerutu, "Tuan, mengapa Anda begitu sopan kepada wanita itu? Dia hanya seorang wanita dari ras iblis." Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, dia memiliki aura kaisar iblis di tubuhnya. Tanpa diduga, dia adalah wanita kaisar iblis langit, penguasa ras iblis di tempat ini. Gadis itu mencibir, "Kami dari kuil suci 10.000 kesengsaraan, dan Tuan, kekuatanmu juga tidak lebih lemah dari kaisar iblis ini. Apakah kamu takut padanya?" Dia melirik pengocok ekor kuda milik tuannya. Helaian sutra itu biasanya tidak diberikan sang guru kepada murid-muridnya. Namun, semuanya diberikan kepada wanita itu tanpa imbalan apapun. Orang tua itu mendesah dan berkata, "Seekor naga yang kuat tidak akan mampu menindas seekor ular lokal. Kaisar iblis langit dapat menyatukan ras iblis, dia pasti memiliki kemampuannya. Tidak perlu memprovokasi dia jika tidak perlu. Saat jauh dari rumah, lebih banyak kehati-hatian dan lebih sedikit kecerobohan selalu lebih baik." Lu Liang masih memikirkan kecantikan abadi selir Yunxia yang memukau dan bentuk tubuh terbaiknya. Matanya berputar saat dia berkata, "Tuan, setelah kita mengambil sisa-sisa Master 6 Jalan, bisakah kita tinggal di sini beberapa hari lagi?" Wajah lelaki tua itu sedikit tenggelam, Master 6 Jalan belum tentu mati. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia dan Kaisar Iblis Harimau menjelajahi alam rahasia ibu kota kuno 9 dinasti. Yang satu hilang, yang satu lagi meninggal dengan tragis. Kaisar Iblis Harimau benar-benar mati, tapi dia mungkin belum mati. Sejauh pengetahuan saya tentangnya, dia selalu meninggalkan jalan keluar. Dia tidak akan mudah jatuh. Hati Lu Liang bergetar. Dia menunjukkan sedikit kekhawatiran, bagaimana jika dia masih hidup? Bisakah Anda menanganinya, Tuan? Bagaimanapun juga, dia adalah Master 6 Jalan yang terkenal kejam. Jumlah Naschen Soul Master yang tewas di tangannya tidak dapat dihitung dengan 10 jari. Orang tua itu meliriknya, "Itulah sebabnya kamu harus waspada. Berhentilah memikirkan wanita." Lu Liang menyeringai malu. Ternyata gurunya telah melihat pikirannya. Nada bicara lelaki tua itu melunak saat dia berkata, "Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jika kau bisa menemukan apa yang dicuri oleh Master 6 Jalan bertahun-tahun yang lalu, aku akan bernegosiasi dengan Kaisar Setan Langit. Aku akan mendapatkan wanita itu untukmu." Lu Liang sangat gembira. Hanya dengan memikirkan tentang menaklukkan wanita kelas atas dari ras iblis yang bagaikan abadi saja sudah membuat matanya menyala-nyala karena penuh harap. Beberapa hari kemudian, di ujung barat wilayah ras iblis. Tempat ini bukan lagi dunia salu putih tak terbatas. Sebaliknya, yang terjadi adalah tanah hitam keruh seperti rawa. Langit mendung, tidak pernah melihat matahari sepanjang tahun. Seekor tikus berbulu basah sedang mencari makanan di lumpur. Tiba-tiba,
Seekor ular berbisa bercorak muncul dari lumpur di sampingnya, menggigitnya lalu melilitnya dengan erat. Kedua makhluk itu berjuang keras di lumpur. Smack! Pada saat itu, cakar serigala yang besar menghentak keras. Baik ular maupun tikus itu hancur berkeping-keping di tempat. Apakah ini ibu kota kuno 9 dinasti? Berdiri di punggung serigala besi cakar emas, Jiang Fan terpesona saat melihat reruntuhan tak berujung di tanah hitam. Dalam jarak pandang puluhan mil di sekitarnya, semuanya adalah reruntuhan yang tersebar rapat. Balok batu yang runtuh, dinding bergoyang tertiup angin, pintu batu yang setengah terkubur di lumpur. Orang bisa samar-samar melihat kemakmuran kota yang dulu megah. Namun 1000 tahun kemudian, yang tersisa hanya puing-puingnya, reruntuhan yang penuh luka. Selir Yunxia menghela nafas pelan, ras iblis kita dulunya sangat mulia. Hanya setan kuat berwujud humanoid atau berwujud mendekati manusia yang akan tinggal di rumah semacam itu. Dapat dibayangkan betapa makmurnya ras iblis pada waktu itu. Namun, itu semua sudah berlalu. Segalanya menjadi ratapan sejarah. Matanya terfokus dan berkata, kuil lonceng barat ada di sana. Jiang Fan mengikuti garis pandangannya. Di atas gunung yang menjulang tinggi, memang ada reruntuhan kuil yang bobrok. Hatinya menegang, dan dia berkata, orang-orang dari kuil suci 10.000 kesengsaraan seharusnya sudah tiba setidaknya 2 hari sebelum kita. Saya harap kita tidak terlambat. Hal ini membuat selir Yunxia juga tegang. Mereka tergesa-gesa menuju ke kuil yang hancur. Tanah di bekas lokasi aula kekuatan besar telah runtuh, memperlihatkan lubang besar. Tangga yang tertutup debu mengarah langsung ke bawah. Di tangga, samar-samar, ada 3 pasang jejak kaki. Jelas ketiganya sudah masuk. Kita memang terlambat. Jiang Fan mengerutkan kening. Roh jahat itu terkekeh, aku tidak terburu-buru, kenapa kamu? Hah? Benar, roh jahat seharusnya lebih cemas jika ada orang lain yang sampai di sana terlebih dahulu. Mengapa ia tidak mendesak mereka sama sekali? Mungkinkah jalan ini tidak mengarah ke alam rahasia? Bab 578 Jalan pintas untuk memasuki alam rahasia, jalan ini juga bisa mengarah ke alam rahasia. Namun di sepanjang jalan, ada berbagai pembatasan dan mekanisme yang tangguh. Saat itu, Kaisar Iblis Harimau dan aku berusaha keras untuk bisa melewatinya. Taois tua berhidung banteng itu tidak bisa menerobos hanya dalam beberapa hari. Roh jahat itu mencibir. Jiang Fan berpikir dalam hati, seperti yang diduga, memang ada rahasia tersembunyi. Di mana jalan lainnya? Roh jahat itu teringat kembali, pernahkah kamu melihat Buddha menghadap ke timur, dengan setengah kepalanya hilang? Jiang Fan melihat sekeliling. Dia benar-benar menemukan Buddha seperti itu. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah rantai pengikat naga di tubuhnya ke selir Yunxia. Berapa lama kau berencana mengikatku? Aku tidak mungkin masuk seperti ini, kan? Selir Yunxia tampak tertunduk cemas. Dia mengangguk sedikit ketika mendengar ini. Dia menarik rantai itu dan menuntun Jiang Fan ke pilar batu yang menjorok lurus ke dalam tanah. Lalu dia mengikatkan erat ujung rantai lainnya ke pilar batu. Apa maksudmu? Menurutmu aku ini sapi atau kuda? Kau mengikatku dengan ini? Jiang Fan terkejut. Selir Yunxia terkekeh dan memutar matanya ke arahnya. Siapa yang bilang aku akan membawamu ikut denganku? Tetaplah di sini dengan patuh dan tunggu aku kembali. Dengan itu, dia buru-buru pergi ke bawah tanah bersama Chun Ni. Meninggalkan Jiang Fan sendirian, terikat pada pilar batu, dia mengutuknya beberapa kali. Wanita terkutuk itu. Jiang Fan merasa geli sekaligus kesal, dia punya 100 trik tersembunyi. Roh jahat itu mengerutkan kening dalam-dalam. Nak, kamu dalam masalah sekarang. Rantai ini tidak dapat diputus bahkan oleh jiwa yang baru lahir. Bahkan jika dia bisa menghancurkan pilar batu untuk bergerak bebas. Tangan dan kaki Jiang Fan terikat, dia tidak mungkin memasuki alam rahasia dengan cara ini, bukan? Di dalam masih cukup berbahaya. Tidak bisa bergerak bebas sama saja dengan kehilangan separuh nyawanya. Jiang Fan tersenyum misterius dan meraih hiasan rambutnya. Dia mengeluarkan sebuah kunci. Dia memasukkannya ke dalam kunci dan memutarnya. Rantainya terbuka. Mata roh jahat itu melebar. Tunggu. Bukankah wanita itu yang mengambil kuncinya?
Jiang Fan memasang rantai ke batu guntur surgawi dan melenturkan tangan dan kakinya yang agak mati rasa akibat terikat. Dia menjawab dengan santai, "Ya, aku memberikannya padanya. Tapi aku tidak memberinya kunci yang sebenarnya." "Hah?" Roh jahat itu bingung, "Lalu kunci apa yang kau berikan padanya?" "Kunci rumahku di Sekte Awan Hijau." Jiang Fan mengangkat bahu, ngomong-ngomong, dia belum pernah melihat kunci rantai pengikat naga dari dekat. Dia tidak akan mengenalinya jika aku memberinya kunci rumahku. Ternyata, sebelum dia diikat, Jiang Fan berpikir dalam hati. Dia menyembunyikan kunci rantai pengikat naga dan kunci rumahnya di rambutnya. Mendapat kunci palsu, selir Yunxia menurunkan kewaspadaannya secara signifikan. Dia tidak melanjutkan memeriksa rambut Jiang Fan. Dia tidak tahu bahwa kunci sebenarnya selalu ada di tangan Jiang Fan. Roh jahat itu tercengang. "Nak, kau terlalu licik. Orang bisa melakukan trik seperti ini. Bahkan sebagai mantan penggarap agung jiwa baru lahir." Dia terpesona oleh kepintaran Jiang Fan. Dia mengira selir Yunxia mempunyai 100 trik dalam lengan bajunya. Tetapi Jiang Fan sendiri punya 800 trik. "Baiklah, kita harus berangkat sekarang." Ia mendatangi patung Buddha yang menghadap ke timur dengan separuh kepalanya hilang. Ini adalah satu-satunya patung Buddha yang masih berdiri di kuil tersebut. Setelah mengitarinya, dia tiba-tiba melihat kata-kata "Buddha baik" di pangkalnya. Dia teringat kata-kata "Buddha baik" dari pepatah tersebut. Tampaknya roh jahat tidak menipunya. Inilah yang sebenarnya merupakan jalan menuju alam rahasia. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan kekuatannya untuk mencoba mendorong Sang Buddha. Gemuruh. Saat Sang Buddha bergerak, sebuah lubang seukuran manusia tersembunyi di bawah alasnya terlihat. "Nak, cepatlah masuk, banyak harta karun menanti kita," desak roh jahat dengan penuh semangat. Jiang Fan tidak terburu-buru masuk. Sebagai gantinya, dia menggigit koin tembaga, menggantungkan kalung tulang giok di lehernya, dan mengenakan jubah napas penyu. Pada saat yang sama, dia memegang sutra gunung surgawi. Setelah melakukan persiapan yang matang, dia turun dengan hati-hati. Roh jahat memutar matanya, "Apakah tindakan pencegahan ini perlu? Apakah orang tua sepertiku akan menyakitimu?" Jiang Fan terkekeh pelan. Sambil memusatkan perhatian sepenuhnya pada lorong sempit itu, dia berjalan turun. Dia tidak tahu bagaimana lorong itu dibuat. Lorong itu berbentuk melingkar dan sangat halus. Dan sangat dalam. Jiang Fan turun ke bawah dan menghabiskan waktu 1 batang dupa penuh. Ia memperkirakan ia telah mencapai bagian terdalam perut gunung. Tiba-tiba, secercah cahaya muncul. Dia memperhatikan dengan saksama. Di bawahnya terdapat ruang cekung yang luas di dalam gunung. Itu telah dikembangkan menjadi rumah bawah tanah yang besar. Paviliun, taman batu, air mengalir, dan dinding dihiasi dengan mutiara bercahaya yang bersinar seperti bintang. Berbagai arai pengumpulan roh menyala dan meredup secara berkala di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, kabut putih mengepul. Itu semua adalah energi spiritual yang berkabut. Di tempat ini, bercocok tanam 1 hari sama nilainya dengan sebulan di luar ruangan. Fiuh, ini benar-benar surga. Jiang Fan terkagum dalam hati. Sekalipun dia tidak mendapatkan apapun lagi, berkultivasi di sini selama 2 hari akan meningkatkan kekuatannya secara besar. Lagi pula, tempat ini sepertinya tidak akan membiarkannya pergi dengan tangan kosong. Di sekeliling tembok batu, aula-aula bagian dalam diukir. 1 aula besar tertutup rapat, sementara 3 lainnya terbuka, memperlihatkan tanda-tanda kekacauan di dalamnya. Jelas pernah dijarah sebelumnya. Mata Jiang Fan berbinar saat dia mendekati pintu aula batu yang tertutup rapat. Ada tanda-tanda serangan kekerasan di pintu aula. Namun, hal itu tidak dilanggar. Dia tidak berani bergerak gegabah. Orang-orang yang datang ke sini semuanya berada di alam jiwa baru lahir, atau bahkan mendekati alam transformasi keilahian. Jika mereka tidak dapat membukanya, berarti ada sesuatu yang hebat sedang menghalangi serangan mereka. Melalui sudut pintu yang rusak kecil, Jiang Fan mengintip ke dalam dan melihat apa yang tampak seperti ruang meditasi. Ruangan itu dipenuhi debu. Tikar meditasi untuk duduk telah membusuk menjadi abu. Kasaya yang bertahtakan permata telah hancur hingga hanya tersisa benang emas dan kain saja.
Bahkan tempat tidur batu untuk beristirahat pun tertutup lapisan debu tebal. Anehnya, seuntai tasbih Buddha emas digantung pada dinding. Mereka memancarkan cahaya keemasan redup. Debu yang jatuh pada mereka secara otomatis ditolak. Dengan demikian, mereka tetap baru seperti sebelumnya. Terlebih lagi, bahkan melalui pintu yang terbatas, Jiang Fan dapat merasakan kekuatan penindasan yang kuat dari manik-manik itu pada jiwa. Apa ini? Kenapa kamu tidak mengambilnya? Jiang Fan bertanya dengan mata membara. Manik-manik Buddha ini tentu saja bukan manik-manik biasa. Roh jahat itu terdiam sejenak, nampaknya tidak bersedia berbicara. Setelah mempertimbangkannya, akhirnya dia mengaku, itu adalah manik Buddha penekan jiwa, yang efektif untuk menekan jiwa pendendam dan mengikat roh jahat. Itu adalah artefak spiritual, artefak kelas atas, sebanding dengan gunung 5 yuan magnetik yang kau miliki. Apa? Artefak spiritual tingkat atas. Jiang Fan terkesiap. Selain itu, ia digunakan untuk menekan jiwa. Dia melirik ke sekelilingnya, tersenyum tipis, pantas saja kau tak mau menyebutkannya. Ternyata, itu dirancang khusus untuk melawan Anda. Roh jahat itu mendengus, bukan hanya aku. Setiap tubuh Iwa akan terkekang olehnya. Baiklah, lupakan manik-manik ini. Pintu aula ini adalah yang paling sulit dibuka di antara keempatnya. Bahkan ketika aku bekerja sama dengan Kaisar Iblis Harimau saat itu, kami tidak dapat menembus batasannya. Mungkin, hanya seseorang di alam transformasi keilahian yang bisa membukanya. Oleh karena itu, akhirnya terungkap. Mengetahui Jiang Fan tidak dapat melanggar batasan tersebut. Jiang Fan menunjukkan ekspresi penyesalan, kalian berdua, kultivator hebat yang bekerja sama, tidak berdaya. Tidak heran pendatang berikutnya tidak bisa berbuat apa-apa pada pintu ini. Merasa sedikit enggan. Katanya, lupakan saja, sebelum mereka datang, kita harus segera memeriksa 3 aula lainnya. Dia segera menuju ke aula yang tersisa. Roh jahat itu mendesah lega dalam hati. Jika Jiang Fan berhasil mendapatkan manik-manik itu, tentu akan menjadi bencana besar baginya. Tapi dia tidak menyadarinya. Meskipun Jiang Fan sudah pergi, jubahnya bergerak sedikit. Seekor binatang kecil berbulu diam-diam tinggal di dekat aula. Setelah mereka pergi jauh, binatang kecil itu muncul dari balik bayangan, sambil mengantuk mengamati pintu. Kemudian ia dengan santai menyelinap ke aula. Belum lagi pintu batu, bahkan batasan itu tidak menjadi penghalang. Bab 579 Manik Zen Bisu Aula Kuil Barat. Di dalam aula terlihat berantakan, sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana. Misalnya, pecahan gulungan batu giok yang diukir dengan teks, robekan halaman buku, dan potongan pakaian. Ada beberapa ruangan kecil di dalam aula, semuanya serupa. Saya katakan, jika menurutmu itu tidak berguna, biarkan saja. Buat apa membuat kekacauan? Jiang Fan mengambil sepotong gulungan batu giok. Itu diukir dengan teks Buddha, kemungkinan teknik kultivasi Buddha. Namun, tempat itu telah hancur. Roh jahat itu membalas, hei, jangan salahkan aku atas segalanya. Dulu, Kaisar Iblis Harimau dan aku hanya mengambil barang-barang bagus. Kami tidak menyentuh apapun lagi. Pasti ada orang lain yang datang kemudian dan mengacak-acak tempat itu. Ia melihat ke arah tembok yang dipahat seperti kue yang digerogoti anjing. Ada bagian yang hilang di sana-sini. Dulu ada mural di dinding ini, yang berisi bubuk batu logam geng yang langka. Seseorang menemukannya dan mengambilnya. Roh jahat itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, orang-orang desa ini, sungguh sia-sia. Lukisan itu adalah peta harta karun Buddha, yang dapat melemahkan ki jahat bagi orang-orang seperti selir Yunxia yang gagal bertahan hidup dari kesengsaraan. Efeknya tidak lebih buruk dari sutra teratai penenang milik Taois tua itu. Wajah Jiang Fan menjadi serius. Tempat itu telah dijarah lebih teliti dari yang ia bayangkan. Terlebih lagi, mereka yang datang sebelumnya sebagian besar merupakan ahli tingkat jiwa baru lahir. Seberapa tajam mata mereka, hampir tidak ada kemungkinan mereka akan melewatkan apapun. Pada saat itu, dia merasakan beban di lengannya, mengetahui bahwa kilin kecil telah kembali. Seketika, dia merasa tenang. Artefak spiritual tingkat atas ada di tangan. Sekalipun mereka tidak menemukan apapun lagi, perjalanan ini tetap berharga.
Selain itu, kilin kecil memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan objek spiritual langit dan bumi. Barangkali ia dapat menemukan sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Kilin kecil, lihat apakah ada harta karun di aula ini. Kilin kecil menjulurkan kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Awalnya ia ingin menggelengkan kepalanya, tidak, tunggu dulu. Tiba-tiba merasakan sesuatu, ia mendongak ke langit-langit aula batu. Berkat pencahayaan, mutiara bercahaya tertanam di langit-langit, mirip dengan yang ada di luar. Bagi orang awam, ini mungkin merupakan harta karun yang langka. Bagi seniman bela diri, terutama yang tingkat tinggi, mereka tidak berharga, dan tidak ada seorang pun yang peduli. Kilin kecil menatap salah satu mutiara bercahaya yang tampak biasa dan berkata, ambil mutiara itu. Saya merasa ini berbeda dari yang lain. Benar-benar. Jiang Fan mengikuti tatapannya dan mengamati. Di permukaan, tampaknya tidak ada bedanya, dengan cahaya redup yang sama seperti mutiara lainnya. Namun dia mempercayai penilaian Little Kilin. Dia melompat, meraihnya dengan 5 jari, dan mencungkilnya keluar dari batu. Mutiara bercahaya seukuran mata manusia, memancarkan cahaya seperti bulan, muncul di hadapannya. Apa yang kamu inginkan dengan ini? Roh jahat itu bingung. Namun kemudian ia menyadari sesuatu dan berseru, tunggu. Buang lapisan permukaannya. Jiang Fan mengangguk sedikit, menggunakan jarinya untuk mengikis lapisan bubuk putih dari permukaan mutiara. Sedikit warna kristal bening mulai terlihat. Setelah lapisan luar terkelupas seluruhnya. Sebuah bola kristal bening sempurna, jelas bukan mutiara bercahaya, tergeletak tenang di tangan Jiang Fan. Tentu saja, aku merasa ada yang tidak beres. Roh jahat itu mendecak lidahnya karena heran, ini adalah manik Zenbisu. Itu dipadatkan menjadi manik Buddha oleh seorang biksu tercerahkan yang mempraktikkan Zenbisu dengan mana besar. Jiang Fan tidak terbiasa dengan teknik kultivasi Buddha. Karena di tanah 9 sekte, warisan Buddha belum pernah muncul. Dia langsung bertanya, apa itu Mute Zen? Roh jahat itu tertawa, taruhlah tasbih ini di dadamu, lalu pikirkan apa yang ingin kau katakan kepadaku. Jiang Fan berbuat demikian, sambil meletakkan manik Zenbisu di dadanya. Kemudian, sambil berpikir kepada roh jahat, bisakah aku mempercayai benda tua ini? Begitu dia memikirkannya, Jiang Fan mendengar suara geli dari roh jahat di dalam benaknya. Dapat dipercaya, sangat dapat dipercaya. Apa-apaan? Dia dapat mendengar pikiranku dan bahkan berkomunikasi langsung dalam pikiranku. Ketakutan, Jiang Fan segera mengeluarkan manik Zenbisu. Roh jahat berwajah hitam itu berkata, tidak bisakah kau menghargai diriku yang dulu sedikit saja? Jiang Fan tersenyum canggung, mulai memahami apa yang dimaksud Mute Zen. Tidak perlu kata-kata, pikiran langsung tersampaikan ke pikiran orang lain, dan orang lain pun dapat merespon dengan cara yang sama. Mereka dapat berkomunikasi tanpa berbicara. Ini bisa sangat berguna dalam situasi tertentu. Benar-benar harta karun yang langka. Dia dengan senang hati menerimanya. Ayo kita ke aula berikutnya. Aula kuil timur. Juga diacak-acak abis, tak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Bahkan kilin kecil pun menggelengkan kepalanya. Jiang Fan dengan tegas melangkah menuju ke tempat terakhir, aula kuil selatan. Setelah melihat sekilas, roh jahat berkata, sepertinya tempat ini juga telah dijarah. Lupakan saja, mari kita temukan mayat Nas Chen Sol yang kusebutkan. Entah mengapa, mereka tidak pernah terburu-buru. Sekarang, tiba-tiba menjadi tidak sabar. Jiang Fan menyipitkan matanya. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Little Kilin, carilah dengan hati-hati. Benda tua itu mendesakku keluar, mungkin ada sesuatu yang besar tersembunyi di sini. Kilin kecil segera mengaktifkan penglihatannya dan mengamati sekelilingnya. Namun setelah dipindai, ia mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang istimewa. Semua hal biasa, benar-benar. Jiang Fan mengerutkan kening, tidak yakin bahwa tidak ada apa-apa. Kalau saja roh jahat tidak mendesaknya, dan kilin kecil berkata tidak ada apa-apa, dia pasti akan menerimanya. Tetapi roh jahat tampaknya ingin pergi. Jelas, ada sesuatu yang terjadi. Jiang Fan mengamati aula sejenak, lalu berpikir sejenak. Dia mengangkat tangannya, lalu menekannya ke tanah.
Mata roh jahat itu berkedip. Nak, apa yang sedang kau lakukan? Jiang Fan mengabaikannya. Dia dengan ringan melantunkan, kekuatan guntur aliran void. Berderak. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari telapak tangannya, menyebar ke setiap sudut aula. Tiap batu bata, tiap inci dinding dipenuhi dengan Void Flow Thunder Force. Menatap sekeliling, seluruh aula berkilauan menyilaukan. Kecuali satu tempat, sudut aula. Di mana-mana ada busur guntur, kecuali tempat ini, di mana dinding batu tidak ada busur guntur. Dan bentuk dinding batu, itu membentuk sebuah pintu. Mata Kilin kecil membelalak, dan berkata dengan rasa bersalah, Guru, saya benar-benar tidak melihat sesuatu yang berbeda. Jiang Fan berkata, itu bukan salahmu. Seseorang melakukan sesuatu di sini untuk menghalangi indera. Dia menarik kembali Void Flow Thunder Force dan berjalan menuju pintu tak kasat mata. Karena berhati-hati, dia meletakkan salah satu bola besi ledakan awan milik Ouyang Jun, siap meledakkannya. Hal itu mengejutkan roh jahat. Hei, jangan. Benda-benda di dalamnya terlalu rapuh untuk menahan kehancuran seperti itu. Jiang Fan meliriknya, jadi, kamu sudah ada di dalam. Tidak heran kau mendesakku meninggalkan aula ini. Melihat niatnya terungkap, roh jahat tidak punya pilihan selain mengatakan kebenaran. Bab 580 Pohon Bodhi Bab 580 Pohon Bodhi. Dia berkata dengan agak marah, jadi bagaimana jika aku menyembunyikannya? Bukankah kau masih mencari tahu? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?